Kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandi Satrio berbuntut panjang. Kini ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo harus mengklarifikasi kepada KPK perihal jumlah harta kekayaannya yang mencapai 56 miliar rupiah. Harta Rafael disebut tidak sesuai dengan profilnya selaku pegawai eselon 3 Ditjen Pajak. PPATK bahkan mencium adanya pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Pak Ali. Iya, selamat sore Mbak Rifana. Dan Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Lalola Esther. Selamat sore Mbak Lalola. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Ali dulu. Pak Ali, meskipun tadi Pak Pahala ya, Deputi Pencegahan sudah menggelar konferensi pers, tapi ada hal-hal yang belum dibuka nih. Soal apa saja yang diklarifikasi KPK dari Rafael Alun Trisambodo terkait harta kekayaan yang mencapai 56 miliar. Iya, baik Mbak Rifana. Tentu klarifikasi ini kan dilakukan setelah tim dari Direktorat LHKPN melakukan pemeriksaan, gitu ya. Diawali dengan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap apa? Pemeriksaan terhadap harta yang dilaporkan oleh wajib lapor LHKPN, penyelenggara negara, dalam hal ini adalah RAT. Jadi kan RAT sebelumnya telah melaporkan LHKPN kepada KPK, tentu ada data yang isi begitu ya di dalam formulir LHKPN secara digital tadi itu gitu. Maka kemudian kan harus dilakukan pemeriksaan secara faktual ke lapangan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada ke Jogja, ada ke mana Minahasa Utara gitu ya, ke beberapa tempat. Nah, dari data yang kemudian diperoleh, yang kemudian sebelumnya kami juga koordinasi ya, sinergi gitu ya, terkait dengan perolehan data ini dengan berbagai lembaga perbankan. Kami punya kerjasama BPN, Samsat, begitu ya, kemudian Bursa Efek ya, kemudian juga dengan asuransi misalnya seperti itu untuk mengecek data yang diisi begitu kan, karena kan LHKPN ini kan pengisiannya secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara negara seperti halnya pengisian pajak ya, sehingga kan kemudian perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan oleh tim LHKPN ini kemudian kami undang wajib lapor LHKPN ini, dalam hal ini adalah RAT, hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan kita sebut dengan klarifikasi tadi itu. Saat ini tadi terakhir masih dilakukan klarifikasi dimaksud. Jadi masih berlangsung ya, tapi ini menarik bahwa Pak Rafael Alun Trisambodo ini kalau tadi disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Deputi Pak Pahala Nainggolan mengatakan bahwa harta Rafael masuk kriteria outliers atau harta yang melonjak tinggi. Itu apa itu yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat? Outliers itu terdeteksinya sejak kapan, Pak Ali? Iya, jadi kan setiap tahun untuk penyelenggaraan negara itu selain tadi ya secara berkala mengirimkan LHKPN, wajib mengirimkan LHKPN pada KPK, itu kan ketika awal menjabat, ketika menjabat dan akhir menjabat juga diwajibkan untuk mengirimkan harta kekayaannya ke KPK. Nah, kalau kemudian nanti kan per 31 Maret ya 2023 ini juga bagian waktu terakhir bagi penyelenggara negara untuk mengirimkan LHKPN. Tentu berikutnya kan bisa dicek, dilakukan verifikasi begitu ya dari seluruh wajib lapor LHKPN yang kurang lebih 350.000 sekian begitu ya. Nah, nanti kan bisa terdeteksi dari sistem gitu ya. Apalagi sekarang sudah dikembangkan sistem baru di KPK untuk bisa membandingkan antara satu penyelenggara negara dengan penyelenggara negara yang lain dengan setara jabatannya misalnya. Eselon 3 misalnya dalam hal ini kan RAT eselon 3, maka sewajarnya berapa dari harta yang bisa kemudian dinilai kewajaran. Ya, kalau kemudian tidak ada kejanggalan tadi itu ya, baik itu melonjak bertambah, perolehannya bertambah dan seterusnya, itu tentu kan kemudian KPK melalui tim LHKPN melakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Oke, saya mau ke Mbak Lalola. Mbak Lalola, ini kan dari KPK sudah mendeteksi bahwa ada hartanya Rafael ini masuk kriteria outliers atau harta yang melonjak tinggi. Dari ICW memang sudah mencium ya, melihat bahwa profil dari yang bersangkutan PNS eselon 3 tidak wajar memiliki harta yang outliers ini yang melonjak tinggi dalam beberapa kurun waktu sampai 56 miliar.
Sebetulnya yang menjadi concern itu pertama kan bukan hanya pelonjakan harta Rafael gitu, dan itu pun sayangnya dia muncul setelah ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya gitu. Padahal kalau, dan ini berdasarkan pemberitaan yang sudah ada juga, ada informasi bahwa sebetulnya PPATK sudah menyampaikan laporan begitu ya kepada penyidik terkait, terkait dengan adanya dugaan transaksi mencurigakan di rekening Rafael di tahun 2012 begitu. Nah, tapi tidak ada follow up dari laporan tersebut. Nah, perihal apakah wajar atau tidak, sebetulnya kan Rafael sendiri juga dia menjadi subjek pelapor LHKPN itu bukan baru saat ini gitu ya. Dari di sini saya melihat juga dari websitenya KPK tentu saja untuk LHKPN, dari tahun 2013 itu sebetulnya hartanya Rafael tercatat sudah 21 miliar rupiah gitu. Kalau misalnya pertanyaannya juga apakah di tahun itu merupakan profil pendapatan yang wajar bagi seorang pejabat, mungkin bahkan bukan pejabat ya, di sini jabatannya tertulisnya Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak gitu, untuk punya profil harta kekayaan Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan lainnya juga sebetulnya kan apakah karena hari ini Rafael kemudian dipanggil untuk dimintakan keterangan, apakah mekanisme serupa itu dilakukan untuk seluruh kita akan bahas yang wajib itu lapor nanti. Saya mau fokus LHKPN? dulu ke Rafael, Mbak Lalola. Menurut ICW memang tidak wajar ya seorang pegawai eselon 3 backgroundnya seperti itu, kemudian profilnya punya harta yang melonjak dalam waktu cukup banyak gitu. Soal wajar tidak wajar itu juga kan kembali lagi, apakah di tahun 2013 ketidakwajaran itu tidak diendus? Kan balik lagi, tadi PPATK bahkan sudah kasih laporan soal ketidakwajaran transaksi dari yang bersangkutan itu di tahun 2012. Oke. Jadi jangan tanya hanya saat ini saja gitu, ini sudah terjadi lebih lampau daripada yang sekarang diketahui. Jadi pertanyaannya mekanisme apa yang kemudian ketika, makanya tadi soal apa namanya, soal verifikasi itu ya ini jangan-jangan hanya sekedar karena kasusnya mencuat aja, Oke. padahal puncak gunung es itu yang disebut. Oke, saya mau ke Pak Ali. Apakah pemanggilan terhadap Rafael ataupun klarifikasi terhadap Rafael ini hanya karena kasusnya sedang mencuat? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lalola. Karena sebetulnya ini merupakan puncak gunung es ya. Kan PPATK sudah pernah memberikan laporan kepada KPK tahun 2011. Menyebut bahkan ada dugaan Rafael Alun ini menggunakan pihak nomini sebagai perantara dalam transaksi keuangannya. Ini bagaimana jawaban KPK, Pak Ali? Iya, begini ya, memang kemudian kan ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa terlebih KPK di tahun 2020-2021 yang saat ini itu sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap wajib lapor LHKPN. Saya katakan itu tidak benar. Tahun 2021 ada 185 orang wajib lapor yang dilakukan pemeriksaan sama seperti RAT. Tahun 2022 ada 195 wajib lapor yang juga sama dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi tentunya begitu ya, oleh tim LHKPN, Direktorat LHKPN, Kedeputian Pencegahan KPK. Ini konteksnya kan dalam ranah pencegahan begitu ya. Nah, betul bahwa di tahun 2012 ada LHA, PPATK yang ditembuskan juga kepada KPK ya dalam rangka monitoring. Ya, sesungguhnya kan ini LH ini bukan ditujukan kepada KPK, tetapi tembusannya kepada KPK, begitu ya. Oleh karena itu, tentu pemeriksaan ini KPK lakukan terhadap yang bersangkutan sampai kemudian di tahun 2020 hasilnya sudah diserahkan kepada Inspektorat Bidang Investigasi Oke. Kementerian Keuangan Ya. untuk ditindaklanjuti bahwa ada ketidakwajaran dari profil yang bersangkutan dengan harta yang dilaporkan kepada KPK. Nah, saat ini yang sedang dilakukan oleh KPK justru pertama kali dalam tugas-tugas kedirektoratan LHKPN dalam hal ini supaya tidak salah paham Mbak Rifana, dalam hal melakukan pemeriksaan yang kemudian bukan dari para pelaku tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu ya kan. Nah, biasanya kemudian dilakukan itu kan ketika
KPK setiap tahun kan ada 120 perkara dan lebih dari itu tersangkanya dan pasti penyelenggara negara. Maka kemudian penyidik meminta LHKPN untuk mensupport data LHKPN dimaksud untuk kemudian men-tracing lebih jauh aset-aset yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan pro justisia. Dilakukan dengan upaya paksa, bisa melakukan sita, rampas, dan sebagainya. Begitu ya. Itu sering dilakukan oleh KPK. Pasti dilakukan karena memang ada pembuktian terbalik. Bahkan kemudian KPK di beberapa perkara saat ini didalami lebih lanjut ke tindak pidana pencucian uang. Bahwa LHA betul itu juga bagian dari support kerja-kerja penyidik untuk kemudian mengembangkan lebih lanjut dugaan tindak pidana pencucian uangnya. Konteks hari ini yang dilakukan adalah upaya pencegahan sebagaimana kewenangan KPK di Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, bahwa ada kewajiban lapor LHKPN dan kemudian ada proses-proses verifikasi, pemeriksaan dan klarifikasi oleh kedeputian pencegahan. Dari proses administrasi yang dilakukan. Tentu ini adalah pintu masuk kemudian berikutnya dilakukan analisis. Artinya apa? Kalau kemudian ke depan ternyata ada dugaan-dugaan dari tindak pidana. Yang pertama dicarikan tindak pidananya dulu apa kalau memang kemudian tidak wajar. Karena kita bicara TPPU itu ada sekian puluh kejahatan tindak pidana yang bisa menjadi predicate crime, menjadi tindak pidana asal dari TPPU. Kewenangan KPK hanya dua, apa itu korupsi dan suap, gitu ya, korupsi dan suap dari sekian puluh kejahatan. Pak Ali, kan dari KPK sudah memberikan laporan hasil akhir ya kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tapi pada saat itu, apakah KPK juga mengendus adanya penggunaan nomini sebagai perantara dalam melakukan transaksi? Iya, makanya kemudian kan pemeriksaan lebih lanjut secara substansinya kan dilakukan, Mbak Rifana ya. Tetapi dalam konteks kan proses administrasi, karena kewenangan KPK di pencegahannya ya di situ aturan yang hari ini berlaku, gitu ya. Tidak makanya sampai kan, ke situ ya. Kita diskusi lebih jauh, tidak bisa lebih masuk lebih ke jauhnya dalam. betul, lebih jauhnya adalah makanya KPK mendorong undang-undang perampasan aset ke depan. Ini akan lebih memudahkan. Gitu. Kalau kedepannya nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Ini Kesempatan yang bagus ini dengan momen soal ini. aturan ini. Oke, saya mau ke Mbak Lalola. Meskipun KPK terganjal oleh aturan ya, tapi dari ICW melihat bahwa indikasi penggunaan nomini sebagai perantara dalam transaksi yang berhasil diindus oleh PPATK dan mungkin ya sudah bisa diindus oleh KPK. Apakah memang ada indikasi dari yang bersangkutan Rafael ini untuk menyembunyikan dengan penggunaan nomini ini sebagai perantara, Mbak Lalola? Iya, modus seperti itu memang umumnya itu berjalan atau terjadi kalau misalnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, mungkin kalau saat ini memang ada keterbatasan regulasi, itu harus diakui bahwa ini pun juga hal yang sama yang selalu disampaikan oleh ICW, selain soal mendorong RUU perampasan aset untuk segera dibahas dan disahkan, kami juga tentu saja mendorong agar norma soal illicit enrichment itu diberlakukan juga di Indonesia dalam bentuk hukum positif. Nah, tapi sebetulnya saya memandang bahwa ada peluang yang sebetulnya bisa digunakan lewat undang-undang TPPU yang ada sekarang. Tadi Mas Ali menyebutkan soal predicate crime yang jumlahnya mungkin 25+1 gitu ya, yang tercantum dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di undang-undang yang sama sebetulnya saya memandang ada peluang yang bisa digunakan oleh KPK untuk menerapkan mungkin apa yang sering kita sebut sebagai asas in rem gitu. Jadi negara versus aset. Dan itu ada peluangnya digunakan di pasal 67 Undang-Undang TPPU ayat 2 gitu ya. Jadi sebetulnya kalau memang mau lebih konkret harusnya itu mulai di-exercise saja karena dalam beberapa kasus dan itu sudah pernah ada exercise-nya di di beberapa pengadilan negeri gitu ya. Itu bisa. Jadi presidennya sudah ada. Jadi kalau misalnya memang saat ini lagi-lagi kita tentu mendorong kalau misalnya ada undang-undang yang lebih holistik gitu ya mengatur soal perampasan aset. Tapi rasanya ada potensi yang juga bisa digunakan lewat undang-undang yang ada sekarang gitu tanpa perlu menunggu apakah kemudian
memang ada dugaan predicate crime yang terjadi atau tidak secara jelas gitu. Karena kan Oke. poinnya bukan pada pemidanaan badan dari yang bersangkutan dan peluang itu sebetulnya ada. Nah, ini sebetulnya juga bukan hanya untuk KPK dorongannya. Siapapun penyidik yang ketika itu mungkin menerima laporan harta analisis dari PPATK, kan ada, kalau nggak salah ada Kejaksaan Agung juga, Iya, itu iya. sebetulnya bisa saja jemput bolanya. Jadi ini memang kondisi yang sedang pelik karena ini juga lagi muncul gitu ya, tapi di sisi lain juga sebetulnya ada peluang yang mungkin bisa di-exercise. Belum jadi sesuatu yang Oke. dikenal luas mungkin dari sisi praktik, tapi itu adalah peluang yang bisa digunakan. Oke, jadi sambil menunggu aturan baru di Undang-Undang Perampasan Aset, sebetulnya penegak hukum baik KPK ataupun yang lain bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pencucian Uang yang tadi disampaikan oleh Mbak Lalola ya. Begitu kalau saya tangkap. Ya. Saya ke Pak Ali lagi. Pak Ali, ini tadi Pak Pahala, Deputi Pencegahan KPK juga mengatakan bahwa harta kekayaannya Rafael ini tercatat atas nama istri dan juga anaknya. Ini lazim tidak sih sebetulnya kalau menurut KPK bahwa pejabat memberikan hartanya ini atas nama istri dan juga anaknya? Ini karena nggak main-main harta yang dimiliki oleh istrinya ini, ada perumahan seluas 65 ribu hektar gitu. Ini salah satu modus nggak kalau menurut KPK, Pak Ali? Iya, di dalam LHKPN itu kan formulanya sudah jelas ya, hanya 3 itu memang gitu. Harta benda yang dilaporkan, harta kekayaan yang dilaporkan itu atas nama dirinya, kemudian istrinya ataupun anaknya itu dideklar di dalam formulir LHKPN begitu. Termasuk yang jauh lebih penting itu adalah perolehannya dari mana gitu, Mbak Rifana ya. Oke. Perolehannya kapan, dari mana, apakah sumbernya dari diri sendiri atau warisan, hibah misalnya, atau hadiah dan lain-lain lah begitu ya. Itu ada formulir yang kemudian harus disampaikan di dalam LHKPN. Oleh karena itu kan fungsi klarifikasi di situ. Apakah betul bahwa pada tahun ini misalnya tadi itu ada harta yang kemudian perolehannya bertambah dari warisan misalnya. Kalaupun warisan harus dibuktikan. Buktinya apa? Kalau kemudian harta itu disampaikan kepada KPK karena warisan ataupun hibah ataupun perolehan sendiri dari Oke. penyelenggara negara itu ataupun perolehan lain yang dianggapnya sah begitu. Itu bagian yang ada di dalam formulir LHKPN yang diserahkan pada KPK. Tetapi jauh lebih penting adalah begini Pak Rifana. Justru yang kemudian KPK juga lakukan klarifikasi adalah harta-harta yang diduga tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Bahkan kemudian bisa jadi atas nama pihak lain selain anak, istri dan dirinya begitu gitu ya. Dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang sebagai unsur kesengajaan untuk menyamarkan, Oke. menyembunyikan, membelanjakan dan lain-lain sering kerap kali menggunakan nama pihak-pihak lain begitu ya. Oleh karena itu tentu modus-modus itu juga terus didalami dalam hal kaitannya apakah kemudian perolehannya wajar dan ada kemudian ditemukan dugaan-dugaan misalnya dari sumber gratifikasi begitu kan dari yang bersangkutan ketika menjabat. Oke. Sekali lagi bahwa saat ini yang sedang dilakukan oleh KPK masih dalam tahap proses administratif pemeriksaan LHKPN dan klarifikasi LHKPN, Baik, begitu ya. baik. Sehingga pemahaman kita harus sama kayak saya kira Mbak Karena belum Rifana ada tindak bahwa pidana korupsinya di sini ya. Belum ada kasusnya begitu ya, betul. Pak Ali? Betul, tepat sekali Mbak Rifana. Ini berbeda dengan pemeriksaan LHKPN maupun klarifikasi LHKPN ketika sudah ada tindak pidana korupsi Iya, ataupun iya. suapnya yang menjadi ranah KPK. Ini berbeda, Oke. begitu. Oke, oke. Tapi saya ingin kembali lagi ke modusnya, tadi sudah disinggung oleh Pak Ali, Mbak Lalola, bahwa mencatatkan harta atas nama istri dan juga anak ini sebetulnya bukan kejadian pertama ya. Sudah pernah dilakukan oleh para tersangka kasus-kasus korupsi begitu ya. Apakah memang ini lazim dilakukan bagi mereka yang ingin menyembunyikan harta kekayaannya makanya dicatatkan atas nama istri dan juga anaknya? Ya, poinnya tadi sebetulnya sudah disampaikan Mas Ali ya, soal bagaimana modus yang muncul dalam kasus korupsi dulu yang terkait pengadaan Videotron itu Ya, bahkan dicatatkan atas nama supir ya. gitu, atas nama supir, atas nama orang-orang lain yang bahkan mungkin kalau dipikir-pikir nggak ada keterkaitan langsung secara hubungan keluarga gitu. Memang itu sering terjadi. Sehingga itulah kenapa makanya mekanisme verifikasi itu kan perlu dilakukan, dan verifikasi tentu agak berbeda dengan klarifikasi gitu ya.
Saya membayangkan kalau misalnya verifikasi harus ada penelusuran di lapangan untuk pengecekan lokasi dan lain sebagainya. Itu pada tataran teknis lah. Tapi poinnya skemanya memang seperti itu gitu. Artinya penggunaan nomini atau bahkan kalau yang lebih advance lagi ada keterlibatan apa namanya transaksi transnasional gitu Ya, ya. ya. Kemudian ada penyelewengan-penyelewengan di negara surga pajak dan lain sebagainya. Jadi tentu ini harus diantisipasi gitu. Kalau misalnya memang arahnya ke arah sana, saya sih kembali lagi, kalau memang ada peluang dan ini kan kita sedang berbicara, sekarang pertanyaannya apakah juga ada apa pembekuan gitu ya untuk transaksi dari rekening yang mencurigakan dari RAT ini misalnya. Padahal kan karena gini, kalau misalnya itu tidak dilakukan, bisa aja nanti eh, apa ya harta kekayaan yang terdapat dalam rekening mencurigakan itu sudah Hmm. dipindah tangankan Iya, misalnya iya. begitu. Oke. Nah, ini juga harus sesuatu yang perlu diantisipasi. Memang mungkin kerangka soal dugaan tipikornya itu belum terlihat sekarang, tapi saya mau kembalikan lagi bahwa peluang itu sebetulnya ada. Ya terlepas dari apakah KPK yang mau ambil atau Kejaksaan Agung, kita sedang menunggu juga nih aparat penegak hukum mau ambil langkah yang lebih konkret atau tidak. Oke. Karena tadi kalau menurut saya ya termasuk juga PPATK. PPATK punya peluang untuk memanfaatkan eh, pasal 65 gitu ya, 64 dan 65 Undang-Undang TPPU. Oke. KPK juga punya peluang untuk memanfaatkan pasal 67 ayat 2 termasuk Kejaksaan Agung. Jadi sebetulnya toolsnya saat ini tersedia. Pertanyaan tinggal mau di-exercise atau tidak Oke. gitu. Jadi ini tergantung dari will ataupun keinginan aparat penegak hukum mau maju atau tidak, itu dorongan dari teman-teman ICW. Tapi ke Pak Ali lagi. Pak Ali, tadi Pak Pahala juga mengatakan sebetulnya KPK agak kesulitan untuk mentrace hartanya Pak Rafael ini karena dia orang keuangan, punya kemampuan mungkin untuk bisa kesana kemari. Saya nggak ngerti itu maksudnya kesana kemari. Apakah maksudnya karena orang keuangan bisa menyembunyikan hartanya atau seperti apa? Memang KPK mengakui ya agak kesulitan ya dengan background yang bersangkutan. Ya, tidak hanya ini saja, di dalam pengungkapan kasus korupsi TPPU itu tingkat kesulitannya ada, pasti. Ya. Tetapi kemudian kan usaha-usaha itu bisa dilakukan dengan strategi tertentu yang bisa KPK lakukan, begitu ya. Banyak kasus sampai hari ini tindak pidana pencucian uang juga didalami ketika kemudian seorang penyelenggara negara sudah ditetapkan dalam kasus suap dan gratifikasi sebagai predicate crime asal-usul dari tindak pidana asalnya, begitu ya. Lagi-lagi kami harus tegaskan keterbatasan KPK di undang-undang Ya. kewenangannya hanya itu, begitu ya, sehingga tidak bisa kalau kemudian kita bicara misalnya kemarin sempat ramai ada illegal fishing, illegal loading dan lain-lain, itu bukan wilayah KPK, begitu ya. Kalau kemudian betul ada kejahatan tindak pidana di dalam LHA yang disampaikan di ruang publik oleh PPATK. Dalam konteks LHA itu kan tidak bisa kemudian juga ditentukan di situ tindak pidana apa yang kemudian dilakukan oleh si terlapor tadi itu, gitu ya. Artinya itu Oke. hanya transaksi-transaksi keuangan yang kemudian diduga mencurigakan. Ya, jadi disitulah kemudian memang tugas dari penegak hukum untuk mendalami lebih lanjut dari setiap LHA untuk menemukan bukti apakah satu yang terpenting ada kejahatan atau tidak, ada fraud atau tidak, itu dulu gitu. Oke. Bahwa kemudian nanti kejahatannya apakah korupsi, suap atau kejahatan lain, judi dan lain-lain, itu kan urusan berikutnya untuk menentukan apakah kemudian ada unsur kesengajaan menyembunyikan atas nama orang lain, pihak lain yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN, misalnya seperti itu. Jadi dalam konteks ini tentu Oke. KPK masih terus nanti akan melakukan klarifikasi. Kalau hari ini tadi nanti belum selesai begitu, ya tentu kami lanjutkan berikutnya nanti untuk klarifikasi sambil Baik. menunggu teman-teman tim di lapangan juga melakukan pemeriksaan faktual secara langsung terhadap harta kekayaan yang sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan di beberapa kota dan tempat tersebut. Oke, Begitu. oke. Pak Ali, kita sambil sama-sama melihat bahwa Rafael Alun Trisambodo, pegawai eselon 3 Ditjen Pajak ternyata sudah keluar dari gedung KPK. Oke, sambil kita menunggu gambarnya. Terakhir saya mau ke Mbak Lalola. Mbak Lalola, ada harapan sebetulnya LHKPN ini yang melanggar sanksinya harus lebih berat.
Karena ini kan sebetulnya akan bisa memberikan efek jera, efek takut bagi para pejabat ataupun bagi para PNS begitu ya. Yang kalau misalnya melaporkan LHKPN-nya sembarangan ataupun tidak sesuai dengan tenggat waktu atau mungkin berusaha untuk menyembunyikan hartanya. ICW juga mendorong hal itu Mbak Lalola. Ya, tadi sudah saya sempat sampaikan ya, Mbak Rifana, bahwa ICW juga sejak lama selain mendorong agar revisi Undang-Undang Tipikor itu memasukkan norma illicit enrichment sebagai bagian dari hukum nasional dan itu dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, peluang lain saat ini juga kan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas. Nah, itu harusnya juga didorong agar segera dibahas dan disahkan gitu. Itu dari sisi regulasi. Jadi kalau soal apakah mendukung hal tersebut, ya tentu mendukung. Bahkan kalau norma illicit enrichment itu bisa dimasukkan ke dalam rezim peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu ya, artinya dia bagian dari hukum positif, harusnya apa yang tadi disebut sebagai penerimaan tidak wajar, harta tidak wajar, tidak sesuai dengan profil pendapatan, itu kemudian juga bisa ditreatment sebagai tindak pidana gitu, bahwa ketika ada ketidakserupaan atau ketidakcocokan antara profil pendapatan dengan pengeluaran, dengan harta yang dimiliki, norma illicit enrichment itu bisa digunakan gitu. Di Australia bahkan dia menggunakan istilahnya unexplained wealth. Jadi pembuktian yang dilakukan secara beban pembuktiannya kemudian dibalik gitu ya kepada pemilik harta. Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan saja, itu dia sudah bisa dirampas hartanya. Atau misalnya kalau misal ada ketidakcocokan profil, itu sudah bisa dirampas hartanya gitu. Jadi masalahnya kan memang norma itu belum diakomodasi dalam hukum positif di Indonesia. Tadi saya sudah sempat sampaikan ada peluangnya kalau mau dieksersis oleh aparat penegak hukum itu masih ada gitu, bisa saja dilakukan tanpa kemudian melakukan tidak fokus pada pidana badan dari yang bersangkutan, tapi pada perampasan asetnya gitu. Baik, kita tunggu hasil verifikasi ataupun klarifikasi yang dilakukan oleh KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo. Kita berharap tidak sampai di sini saja, prosesnya akan lebih maju lagi nanti dan kita lihat nanti hasilnya apakah Rafael Alun Trisambodo ini pegawai eselon 3 Ditjen Pajak bisa membuktikan dari mana hasil kekayaannya yang mencapai 56 miliar ini. Pembuktian terbaliknya bisa dibuktikan nanti. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Kepala Pemberitaan KPK Mas Ali Fikri dan juga Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Lalola Esther. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Rifana.